Ini jadi pertama kalinya mereka gak dapat panggilan sejak bela timnas Indonesia senior dari tahun 2021. Yang bahkan katanya dia juga pernah cetak gol ke gawang Manchester United U17. Gila, gokil kan? Halo guys, selamat datang di Zidane Fatoni. Jadi, timnas Indonesia kan sebentar lagi bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada tanggal 20 dan 25 Maret. Pasti nggak sedikit nih dari kalian yang udah nggak sabar kan? Tapi tenang dulu guys, sabar dulu. Sebelum kita nanti menikmati pertandingan skuad Garuda, kita harus tahu dulu nih tentang pemanggilan pemain timnas Indonesia yang udah dirilis beberapa hari yang lalu. Jadi, sebagian besar pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert emang udah jadi andalan di skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong. Tapi ada hal menarik karena ada beberapa pemain yang sebelumnya itu gak pernah absen, tapi sekarang harus gak dipanggil kayak Asnawi hingga Witan Sulaiman. Bahkan ada juga nama baru yang bener-bener baru banget dipanggil, yaitu Septian Bagaskara. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kabar dan performa dari beberapa pemain tersebut. Kenapa bisa dipanggil dan kenapa gak bisa dipanggil. Kalau gitu langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Untuk bahasan pertama, kita bahas dulu pemain yang tadinya jadi langganan tapi sekarang malah gak dipanggil. Jadi ada beberapa nama guys. Di sini gua bakal bahas 4 nama, yaitu Elkan Bagot, Yaakob Sayuri, Asnawi Mangkualam, dan juga Witan Sulaiman. Kita mulai dari Elkan Bagot dulu deh. Kabarnya Elkan sempat ditanya tuh sama Patrick Kluivert, mau nggak join timnas Indonesia sekarang. Tapi Elkan malah nolak karena dengan alasan pengen fokus dulu sama klubnya yaitu Blackpool FC. Sebenarnya hal itu adalah hal yang wajar dan realistis keluar dari mulut seorang Elkan Bagot. Kenapa? Karena untuk posisi bek tengah kita juga tahu kan kalau timnas Indonesia sekarang itu emang dihuni banyak pemain berkualitas. Contohnya itu adalah Jay Ize, Smith Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat, sampai yang dipanggil juga ada Ferrari. Nah, kemungkinan kalau Elkan join, pasti dia bakalan jadi cadangan karena bek utama Indonesia yang sekarang itu udah jauh lebih berpengalaman dibandingkan Elkan. Nah, karena pertimbangan itu, jadi Elkan lebih milih buat fokus dulu sama klub karena kompetisi Liga 3 Inggris juga gak libur. Dan Elkan yang sekarang punya momentum bagus di klubnya juga, emang udah seharusnya dimanfaatin sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya Elkan itu bisa dapat kepercayaan dulu, apalagi dia yang baru pulih dari cedera. Jadi it's okay lah Big L, semoga next match bisa gabung ya. Kemudian untuk pemain selanjutnya adalah Yaakob Sayuri dan juga Asnawi Mangkualam. Nah, kita langsung bahas dua pemain ini sekaligus karena emang kasusnya itu mirip-mirip. Jadi sebenarnya mereka berdua punya performa yang cukup bagus di klubnya masing-masing. Yaakob bareng Malut United dan Asnawi bareng Port FC. Bahkan Asnawi juga sempat masuk Best 11 mid-season atau kesebelasan terbaik setengah musim Liga Thailand. Sedangkan Yaakob Sayuri di musim ini juga udah cetak 5 gol dan 5 assist buat Malut United. Jadi bisa dibilang performa kedua pemain ini emang masih cukup konsisten dan secara kualitas sebenarnya masih layak banget buat gabung dengan timnas Indonesia. Cuman Patrick Kluivert kayaknya emang udah punya strategi tersendiri. Tipe pemain kayak Asnawi dan Yaakob ini kayaknya lagi kurang dibutuhin buat strategi yang nantinya bakal diterapin sama Patrick Kluivert. Karena kita tahu kan kalau Yaakob dan Asnawi ini sama-sama pemain yang punya kecepatan serta penetrasi yang bagus. Setuju kan? Tapi sayangnya mereka berdua itu terkadang kurang cepat buat ngambil keputusan. Dan ketenangannya dalam penguasaan bola juga gak setenang beberapa pemain lain, khususnya pemain abroad yang emang punya posisi sama kayak mereka. Nah, dengan kesamaan gaya main Yaakob, Asnawi dan mereka gak dipanggil, kayaknya Patrick Kluivert emang lebih butuh pemain yang punya ketenangan dan ball control yang baik. Patrick Kluivert juga kayaknya gak akan ngandelin kecepatan apalagi dari sisi sayap. Bisa jadi dia bakal lebih banyak mainin ball position. Apalagi di posisi Asnawi dan Yaakob udah ada pemain kayak Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano, bahkan di lini depan sisi kanan juga ada Ole, Ragnar yang bisa main di sana. Jadi karena kebutuhan strategi, Asnawi dan Yaakob emang harus absen dulu dari panggilan timnas Indonesia. Kemudian satu lagi, untuk pemain langganan yang sekarang gak dipanggil adalah Witan Sulaiman. Nah, sebenarnya gak dipanggilnya Witan ke timnas ini wajar banget. Kita semua kayaknya gak terlalu kaget deh. Karena apa? Karena performa Witan di Persija sekarang ini emang lagi kurang. Dia bahkan kurang dapat menit bermain, kurang dapat kepercayaan dari pelatih Persija Carlos Peña. Jadi di Persijanya itu, Carlos Peña lebih sering mempercayain pemain senior kayak Marco Simic atau kalau enggak ya pemain muda Raihan Hanan buat memperkuat lini serang mereka. Sedangkan Witan yang musim kemarin itu duetnya cukup bagus bareng Rio Matsumura di Persija, di musim ini susah banget buat dapat kesempatan. Jadi gak dipanggilnya Witan ini udah gak ada perdebatan lagi.
Udah jelas karena dia emang gak dapat menit bermain di Persija, plus emang kalah saing juga di Timnas Indonesia. Apalagi kan sekarang di Timnas Indonesia ada Ole Romeni. Terus Egy Maulana Fikri juga lagi perform banget sama Dewa United. Jadi Witan emang harusnya untuk rela dan terus kerja keras lagi nunjukin kualitas kalau emang mau balik lagi ke Timnas Indonesia. FYI ada fakta menarik juga bahwa gak dipanggilnya Witan dan Asnawi ini jadi pertama kalinya mereka gak dapat panggilan sejak bela Timnas Indonesia Senior dari tahun 2021. Kecuali dengan alasan cedera. Karena kalau Asnawi itu kan udah gak dipanggil sejak lawan Jepang dan Arab Saudi pada November tahun kemarin itu karena cedera. Tapi kalau kondisinya sehat, kalau kondisinya fit, ini bener-bener pertama kalinya banget buat mereka berdua gak dipanggil ke Timnas Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pemain yang bikin kejutan di Garuda Calling kali ini, yaitu dipanggilnya nama Septian Bagaskara. Jadi Septian Bagaskara adalah pemain berusia 27 tahun yang sekarang membela Dewa United. Dan sebenarnya Bagaskara ini juga bukan nama baru di Timnas Indonesia, karena dia pernah membela Timnas Indonesia U19, Timnas Indonesia U22. Terus untuk senior juga dia pernah ikut pemusatan latihan di awal masa kepelatihan Sintayong. Tapi kalau untuk gabung ke skuad inti Timnas Indonesia Senior baru sekarang ini. Jadi wajar kalau nama Septian Bagaskara itu jadi sorotan di Garuda Calling sekarang. Karena kayaknya kita gak ada yang nyangka ya guys. Gue juga gak nyangka sama sekali kalau Septian Bagaskara ini bakal dipanggil sama Patrick Kluivert. Bahkan bukan cuma kita orang Indonesia yang kaget lihat nama Bagaskara, tapi media Vietnam juga bernama Soha.vn, mereka bilang kaget dan belum tahu siapa Septian Bagaskara. Mereka nganggep pemain ini emang bakal jadi senjata rahasia atau kartu as Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dan kalau ngomongin alasan kenapa Bagaskara bisa dipanggil Patrick Kluivert, ini emang karena performanya di Dewa United musim ini bisa dibilang cukup bagus untuk ukuran pemain lokal. Dia sekarang udah cetak 7 gol dan 1 assist yang ngejadiin dia sebagai top skor pemain lokal kedua di BRI Liga 1 setelah Egy Maulana Fikri. Bahkan secara statistik, dia juga sekarang lebih unggul dibanding striker lokal lain yang sebelumnya emang udah jadi langganan Timnas Indonesia, kayak Ramadan Sananta, Hoki Caraka, sampai Dimas Derajat. Ditambah lagi, historisnya sebagai striker lokal bisa dibilang cukup bagus, karena dia pernah bawa Persik Kediri promosi dari Liga 3 sampai ke Liga 1. Bahkan dia juga pernah nyandang gelar top skor Liga 3, pernah juga main di Rans Nusantara sebelum pindah ke Dewa United. Jadi secara pengalaman di Liga lokal, Septian Bagaskara ini emang cukup oke lah. Cuman kalau untuk ukuran internasional kita juga belum tahu, karena kita gak bisa ngejadiin statistik di Liga lokal itu buat patokan apakah Bagaskara layak atau enggak buat bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Cuman yang kita gak tahu adalah penilaian dari Patrick Kluivert itu gimana. Kita tahu kan kalau Patrick Kluivert ini adalah mantan striker berpengalaman di masanya. Jadi pastinya Kluivert udah lihat potensi bagus dari diri Septian Bagaskara yang bisa dimanfaatin untuk Timnas Indonesia. Tapi guys, ada satu lagi fakta menarik yang harus kalian tahu tentang Septian Bagaskara. Jadi dia itu bukan pemain sembarangan. Pada tahun 2015, Bagaskara pernah menimba ilmu atau belajar sepak bola di Inggris, tepatnya di Manchester United Soccer School, yang bahkan katanya dia juga pernah cetak gol ke gawang Manchester United U17. Gila, gokil kan? Kalau aja dia masih lanjut di MU ya guys, mungkin dari dulu dia udah sering jadi andalan utama di Timnas Indonesia. Jadi kesimpulannya, pemanggilan pemain oleh Patrick Kluivert ini menurut gua emang udah jadi komposisi terbaik buat Timnas Indonesia yang sekarang. Pelatih tentunya punya karakter tersendiri buat nentuin siapa aja yang mau dipanggil sesuai dengan strategi yang bakal dia mainkan dan juga sesuai dengan kondisi para pemain yang ada. Kalau karakter pemainnya gak sesuai sama taktik ya gak bisa dipaksa. Apalagi kalau pemainnya yang lagi underperform. Udah jelas kalau itu gak bakal dipanggil. Dan positifnya juga guys, tim pelatih Patrick Kluivert ini nyatanya gak skeptis sama performa para pemain yang main di liga lokal. Kalau kualitasnya bagus dan cocok sama strategi, ya why not? Diangkutlah sama Patrick Kluivert. Dan semoga ini juga bisa jadi motivasi buat para pemain lain, biar sama-sama terus berkompetisi buat ngasih kemampuan terbaik yang tentunya bakal berdampak positif untuk Timnas Indonesia. Jadi segitu dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, subscribe juga kalau kalian mau ngikutin gua terus buat sama-sama cari tahu berita yang gak gitu-gitu aja tentang Timnas Indonesia. Kata-kata dari video ini, makan bakso pakai kuah, gak lupa ditambah rengginang. Oi fans Timnas Indonesia, ini Ramadan berkah. Yuk berdoa supaya Timnas Indonesia menang. Sekian dari gua, see you the next video and bye-bye.